Itu pernah begitu ya, ngomong paksa. Nama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pria yang biasa disapa Noel ini adalah politikus yang mengawali karirnya dari dunia aktivis. Memiliki gaya komunikasi asal ceplos, Noel menanggapi berbagai permasalahan dan membuatnya viral. Komentarnya terkait tagar kabur aja dulu, Noel tampak santai dan tidak mempermasalahkannya. Menlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Noel melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gudang UD Sentosa Sel milik Jan Wadiana di Margomulyo, Surabaya pada 16 April lalu. Kehadiran Immanuel untuk memastikan tidak ada ijazah karyawan yang ditahan pengusaha. Jangan pernah menahan yang namanya ijazah. Ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Noel juga melakukan sidak ke sebuah perusahaan tour and travel di Jalan Teuku Umar, Pekanbaru, Riau pada 23 April lalu. Kita laporannya jangan kelamaan. Kalau enggak kita segel lagi sama kayak di Surabaya. Masih banyak lagi hal-hal kontroversial yang dilakukan oleh Wamenaker yang satu ini dan akan dibahas dalam Q&A Ebenezer Bikin Gemeter. Selamat datang di Q&A. Perkenalkan, nama saya Heri Hore. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat Hari Buruh. Semoga panjang UMR. Ya namanya UMR nggak ada yang tahu ya Pak ya. Tahu-tahu kelilit pinjol aja. Umur. Tema malam ini adalah Ebenezer Bikin Gemeter. Tapi lebih gemeter lagi kalau staf menteri dari tim Buser ya. Buser loh, bukan buzzer loh. Buser ya Pak. Kemarin Bang Noel ngasih info katanya. 80.000 orang kena PHK dan itu sangat mengerikan. Mohon maaf nih Pak, Bapak kan jabatannya tinggi ya? Kok Pak sih? Mohon maaf nih Bang. Ini mohon maaf ya Bang. Kan Abang kan jabatannya tinggi ya? Enggak, biasa Cuman aja, bacain wamen. berita doang sih Pak. Wamen doang, apa yang tinggi? Tinggi Pak, kan dulu pernah ojol dulu kan? Iya. Lebih tinggi dari sekarang tuh lebih tinggi, dulu kan ojol nih. Mungkin kalau sekarang Bapak jadi ojol nih, pasti bintang 1 mulu tuh Pak. Nggak ada Orang bintang. penumpang diajakin koalisi. Terus nih ya, sekarang tuh agak miris Pak. Hari Buruh cuman banyak yang kena PHK Pak. Kemarin tuh teman-teman dari media sebelah tuh Pak. Wah banyak yang di PHK Pak. Pada nangis, baca berita nangis Pak. Itu penonton bingung nih, baca berita lagi motong bawang gitu Pak. Nih semoga nih ya karyawan Metro TV nih nggak ada yang kena PHK nih. Amin ya. Amin. Amin. Itulah. Amin. Itulah pentingnya sekubu sama rezim. Iya bener Pak, maaf Pak. Terus nih yang terkenal dari Bang Noel nih ya. Bukan kasus sih, hashtag kabur aja dulu Pak. Komennya apa? Yaudah gak usah balik lagi, ya Allah Pak. Pak gimana gak kabur Pak? Nyari kerja di sini tuh susah banget Pak. Mau kerja ditanya pengalaman. Pengalamannya banyak, ditanya umur Pak. Bisa sih nggak ditanya umur, cuman ditanya siapa. Au. Sama tinggi badan. Tinggi Beda cara ya badan Pak. juga. Nah itu Pak, tolong Pak, itu dihapusin Pak. Ya. Sama satu lagi, udah nikah apa belum lo? Udah. Itu jadi syarat itu. Oh itu juga ya Pak? Rekrutmen. Iya, susah banget Pak di sini tuh nyari kerja. Buka usaha Pak, baru untung dikit, dipalak ormasnya banyak Pak. Itu lucu kan? Iya kan? Itu lucu. Kita nyari kerja suruh bikin SKCK. Ya. Ada pejabat negara yang bekas tahanan KPK. Aduh, gimana tuh Pak? Makanya apa nih solusinya Pak? Gitu solusinya gitu. Ya jadi komikal lah bro. Nah itu dia Pak. Kemarin juga nih ya terkenal dari Bang Noel nih. Bilang katanya PNS yang mengundurkan diri dibilang malas Pak. Pak nih mohon maaf ya Pak. Mereka tuh bukan malas Pak. Lokasinya jauh banget, gajinya kecil Pak. Coba gini dah. Jawabannya jadi malas apa enggak? Iya Pak, coba gini dah Pak. Kantor Bapak
dipindah ke Citayam Pak. Gaji 2 juta mau nggak Pak? Mau lah. Ya kan Tugas makanya negara. kasihan Pak gitu makanya. Ini mumpung Bapak jadi wamen Pak, kasihan buruh-buruh Pak. Gajinya kecil-kecil banget. Mereka tuh kalau habis gajian tuh selalu mikir nih, ini duit gaji apa kain percaya? Banyak banget potongannya gitu Pak. Sedih banget makanya nih mau pesan buat teman-teman karyawan, kalau merasa gaji kecil, tenaga kerjanya berat, jangan sedih dulu. Di luar sana masih banyak tuh orang yang kerjanya enak, gajinya gede Pak. Enak lah pokoknya. Selamat Hari Buruh, terus kokoh, buruh jangan rubuh. Terima kasih. Wih, tepuk tangan. Aduh nih awal-awal nih Tapi kurang curi-curi lucu, panggung. Iya, Harusnya Pak, aku bener. opening dulu, tapi kurang seru. Kalau Bang Eben itu bikin gemeter, kalau Harry Hore bikin ger, ya nggak sih? Iya, iya. Bang Eben komentar dulu dong tadi. Gimana? Pokoknya dari awal sampai akhir pernyataannya keren. Tapi kurang lucu. Kurang lucu ya? Memang saya bukan pejabat sih Pak. Oke, tepuk tangan buat Bang Harry Hore. Silakan Bang Harry Hore. Iya, alatnya dibawa dan diusung sendiri. Efek efisiensi. Ngapain gua ke situ? Baik, terima kasih dan selamat datang Bang Immanuel Ebenezer, Bang Noel Siap, sudah menjadi gimana? tamu Q&A malam ini. Siap. Apa kabar? Baik. Sibuk apa nih sebelum ke Q&A ini tadi? Sibuk persiapan untuk nyidak lagi. Oh, lagi hobi nyidak ya? Enggak hobi sih. Apa? Gitu aja. Oh begitu ya. Nah, tak hanya Bang Eben yang nanti Bang Noel yang akan bersama kita, tapi ada para panelis yang luar biasa. Bang Hensat, setia dan Q&A tepuk tangan dong. Ada Mbak Irma dan juga ada Bang Yos, jurnalis senior kita, dan juga ada Bang Dery. Apa kabar? Siap, baik, alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, kali ini Ebenezer bikin gemeter karena sosok yang satu ini akhir-akhir ini mencuri perhatian dengan kata-kata dan juga kalimat-kalimat pernyataan yang sangat kontroversial. Bang, kenapa sih kok suka bikin sensasi dengan kata-kata yang sering muncul di setiap sidak, di setiap momen-momen seperti itu? Itu memang tadi asalnya plus atau memang sengaja dibikin kontroversi atau gimana? Enggak. Rakyat itu kan suka dengan bahasa yang lugas. Lugas. Kalau dari Bang Hensat, lugas atau asal ceplas-ceplos? Lugas. Gayanya Bang Eben. Saya juga pertama kali dapat ini Immanuel Ebenezer bikin gemeter tuh pertanyaan saya siapa bikin gemeter siapa gitu. Tadi itu kan ada cuplikannya marah-marah gitu dicuekin tuh kan depan itu. Nah. Jadi menurut saya gini, kalau Bang Eben ini, Bang Noel ini menurut saya bukan lugas, tapi dia bicara apa adanya aja, yang mau dia omongin ya diomongin aja. Coba tadi kalau kita dengarkan komunikasi politiknya Bang Noel, ini kan dia udah pejabat ya. Ngomong sama Harry Hore aja, tapi kurang lucu. Gimana sih gitu? Kayak kita ngomong jadi teman Kayak aja. mau berantem gitu ya Iya, bawaannya memang bawaannya begitu. Jadi kalau orang nggak emosi tuh kelihatannya dia ada yang kurang sampai rumah pulang tuh. Jadi orang harus dibikin emosi kalau ngomong sama dia. Kan Metro TV kan juga menjadi saksi kan? Iya kan? Saksi banget. Nggak perlu kita jelasin lagi kan? Waktu itu gimana aksinya dia sampai ada security masuk. Jadi emang karena terlalu apa adanya, maka ya harus terima ya inilah Noel. Maka misalnya, saya tuh juga bingung loh. Nah itu di kantor, Pak Menterinya itu bingung nggak sih punya wamen kayak gini kan? Mungkin kalau orang ditanya, Menaker siapa? Mungkin yang diingat adalah Noel, bukan Pak Yasirli gitu. Apalagi kemarin tuh gimana sih ceritanya? Kok Menteri sama wamennya justru nggak ada di sampingnya Pak Prabowo nih waktu May Day. Justru adanya Bang Jumhur, Bang Iqbal, kemudian Mbak Eli, sama satu lagi Bang Andi kan. Nah, itu emang sudah di set gitu ya, dipersilakan para buruh, Menaker duduk aja. Ya itu kan hari buruh, bukan harinya menteri. Jadi yang duduk samping presidennya buruh lah, ketua-ketua Definisi buruh coba menurut, Kenapa? definisi buruh menurut Wamenaker. Ya pertama mereka mendapatkan upah, mereka diperintah oleh pekerjaan. Ya itu. Menerima upah nggak? Menerima juga, tapi kan kita pejabat yang menjabat membuat regulator. Ya memang definisi itu betul. Kita juga sebagai menteri kan digaji, dapat upah dan sebagainya. Ya buruh juga. Gitu. Terus jadi ngerasa Tapi kan jadi bukan buruh. hari pejabat buruh. Oh, Atau hari pejabat menteri buruh. ngerasa menjadi pejabat sekarang. Tadi Ya. nanti katanya bukan jadi pejabat. Antara. Dia bentar lagi ngamuk nih. Tapi Bang Noel, tadi seperti Harry Hore di awal sempat sampaikan, kan Bang Noel dari aktivis juga dan sempat ojol juga dan sekarang pejabat.
Ini titik yang diinginkan atau seperti apa sih? Ya gini, proses saya kan selain dari dunia aktivis, ya kita merasakan apa yang dirasakan masyarakat pada umumnya. Pernah juga saya menjadi pengamen. Salah satu pengamen itu kawan saya Adian. Desmond dulu ketua Komisi 3 di DPR RI. Kebetulan beliau udah almarhum. Lantas banyak kawan-kawan saya di parlemen yang dulu sama-sama di jalanan. Nah kemudian prosesnya panjang lah ya, setelah dari aktivis nyari duit lewat ngamen di bus ya, puisi apa dan sebagainya. Lantas tahun 2016, kebetulan saya waktu itu sebagai relawan Jokowi juga dan relawan Ahok, ya saya lihat ada peluang mendapatkan duit yang begitu cepat tanpa harus korup, tanpa harus nyopet duit rakyat, jadi Yaitu? ojek online, driver ojek online. Nah, akhirnya saya daftar, waktu itu kan ojek online itu kan kayak raja, dipanggil-panggilin sama platformnya. Gitu loh. Nah sekarang kita kasihan kan miris ngeliat platform digital ketika driver ojek online ini sekarang menjadi budaknya. Dulu menjadi raja, sekarang jadi budak gitu. Itu gila sekali tuh. Nah, tadi menarik loh, kalau jadi ojol itu kan karena cepat uangnya tapi nggak korup begitu kan. Nah, pilih mana? Ketika jadi pejabat tapi ada potensi korup, uang juga cepat. Tapi dan sekarang jadi pejabat. Jadi pejabat nggak korup. Karena perintah presiden saya jangan korup. Kalau korup ya tahu risikonya, konsekuensinya. Ini presiden saya, ini presiden kita semua, ini presiden galak ini. Soal hal itu ya. Gitu loh. Artinya di republik ini kan pulang dapat duit itu banyak. Gak mesti harus korup lah, banyak bonus-bonus, berbuat baik juga banyak bonusnya kalau republik ini. Enggak, Gitu itu loh. tadi saya mau upload mau agak eksplor tuh yang tentang budak tadi. Bang Noel, saya ingat pernah marah sekali ke para provider online itu, Gojek online dan lain-lain. Platform-platform itu. Platform-platform itu karena kan diminta oleh Pak Prabowo 500.000 per orang THR. Kemudian dikasihnya ternyata realisasinya nggak situ. Apakah gara-gara itu maka kemudian Bang Noel tadi bilang sekarang para Gojek online itu diperbudak oleh Ya sebetulnya provider. dari semenjak kita lihat kawan-kawan potongannya semakin nggak rasional, kemudian kecil, ya akhirnya kita punya rasa kok ini nggak beres sekali. Dulu mereka ini kan adalah raja-raja, tuan untuk para platform digital. Bahkan sempat ada proses kalau bisa menjadi driver ojek online di platform digital, mereka dibayar gitu untuk merekrut agar kawan-kawan ojek-ojek opang-opang itu bisa masuk bergabung di platform digital itu atau driver-driver inilah. Oke. Gitu. Oke. Ini Aplikator. menarik sekali karena tadi sudah menceritakan soal pengalaman soal ojolnya, tapi kita juga masih akan menggali soal bagaimana sih Bang Noel ini juga berperan di kalangan buruh dan dengan kebijakan-kebijakan yang kemarin juga sempat dijanjikan oleh Pak Prabowo mampu tidak mengimplementasikannya. Namun kita akan jeda dulu sesaat lagi. Q&A masih akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.